Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Luhung Dewangkoro dengan 3 NIM terakhir 184, Jovan Zuhud Alfahmi dengan 3 NIM terakhir 208, Faizul Haq dengan 3 NIM terakhir 203, dan Rian Bestos Taragi dengan 3 NIM terakhir 205. Di video ini kami akan menjelaskan tentang program kami dan implementasi konsep-konsep PBO untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Next. Program yang kami buat berjudul Health Guard Pro dengan latar belakang program ini adalah program yang berfungsi sebagai aplikasi yang dapat memonitor kesehatan berdasarkan indikator-indikator kesehatan yang diinput di dalam program. Kemudian, aplikasi ini dapat memberi saran yang harus dilakukan dan diagnosa terhadap tubuh pasien atau pengguna. Kemudian implementasi yang kita gunakan dalam program ada yang pertama kelas, kedua objek, ketiga enkapsulasi, keempat pewarisan, kelima abstraksi, keenam konstruktor dan metode, ketujuh kopling, kedelapan kohesi, kesembilan asosiasi, agregasi, komposisi, dan modularitas. Untuk yang pertama, implementasi kelas. Implementasikan salah satunya kita aplikasikan dalam kelas main controller yang memiliki atribut self view, self db, self user model, self model, dan self current user ID. Next. Kemudian yang kedua adalah objek. Kita mengimplementasikan objek dalam DB database, kemudian user model, app health, app UI, controller, main controller. Objek ini DB memungkinkan digunakan untuk menangani operasi terkait basis data seperti menyimpan atau mengambil informasi. Kemudian user model, parameter DB diberikan sebagai argumen saat membuat objek, menunjukkan bahwa user model bergantung pada objek DB untuk fungsionalitas tertentu, misalnya menyimpan atau mengambil data pengguna dari basis data. Kemudian app, objek app ini adalah instance yang menangani antarmuka pengguna untuk aplikasi kesehatan. Kemudian controller adalah objek controller yang dibuat dari main class controller. Parameter yang diberikan mencakup app, db, user, model, xtrain, dan ytrain sebagai data pelatih untuk model machine learning. Next. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi atribut yang terenkapsulasi adalah self-root. Atribut ini menyimpan referensi ke objek root yang mungkin merupakan elemen antarmuka utama dari framework GUI seperti tkinter. Atribut ini digunakan untuk mengatur properti GUI seperti judul jendela atau title dan ukuran jendela atau geometri. Kemudian self controller, atribut ini diinisialisasi dengan nilai non dan mungkin akan dihubungkan ke objek controller, misalnya main controller. Atribut ini tidak diakses langsung dari luar kelas, tetapi melalui metode tertentu jika ada. Kemudian self current user ID, atribut ini menyimpan ID pengguna yang sedang aktif. Nilainya diatur secara internal dalam kelas dan akses atau modifikasi atribut ini biasanya dilakukan melalui metode. Untuk selanjutnya yaitu pewarisan. Untuk implementasi pewarisan terdapat pada kelas BaseView dan kelas HealthAppUI sebagai warisan dari kelas BaseView. Untuk kelas induk BaseView dirancang menjadi template atau kerangka dasar yang dapat digunakan kembali oleh kelas lain. BaseView memiliki atribut self-controller dan metode set controller untuk mengatur nilai controller, refresh sebuah metode yang diharapkan akan mengimplementasikan oleh kelas turunannya dengan raise not implemented error untuk memaksa override. Kemudian kelas anak yaitu HealthAppUI. Kelas HealthAppUI mewarisi semua atribut dan metode dari BaseView menggunakan deklarasi kelas HealthAppUI BaseView. Metode ini di kelas
anak memanggil konstruktor kelas induk, yaitu super init, untuk menginisialisasi atribut yang dimiliki dari kelas induk yaitu base view. Kemudian health app UI juga mengimplementasikan ulang override metode refresh dari base view sehingga memberikan perilaku spesifik untuk kelas ini. Kemudian ada abstraksi. Untuk implementasi abstraksi terdapat pada dev submit data, dev refresh history, dan update prediction display. Abstraksi adalah konsep yang menyembunyikan detail implementasi kompleks dan hanya menampilkan fungsi penting kepada pengguna. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan interaksi dengan kode tanpa harus memahami bagaimana detail bekerja di balik layar. Untuk detailnya sendiri, submit data berfungsi untuk mengirim atau menyimpan data ke sistem atau database. Refresh history berfungsi untuk memperbarui dan menampilkan data history terbaru. Update prediction display berfungsi untuk memperbarui tampilan hasil prediksi yang terbuka pengguna. Next. Kemudian ada coupling. Untuk implementasinya terdapat pada fungsi set controller, di mana fungsi set controller adalah contoh implementasi loose coupling atau coupling longgar, karena yang pertama fungsi ini hanya melakukan tugas sederhana yaitu menetapkan controller ke dalam instance class. Tidak ada logika kompleks atau ketergantungan kuat dengan implementasi internal controller. Kemudian controller bisa dengan mudah diganti atau diubah tanpa mempengaruhi kode lainnya secara signifikan. Lalu ada konsep kohesi. Di sini ada kelas database. Kohesi dalam konsep Object Oriented Programming atau OOP mengacu pada sejauh mana fungsi-fungsi dalam sebuah kelas berfokus pada satu tujuan atau tanggung jawab yang spesifik. Kohesi fungsional. Kohesi diimplementasikan pada kelas database di mana semua metode berfokus pada satu tugas, yaitu mengelola data kesehatan. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Lalu metode yang ada hanya berfokus pada operasi yang relevan dengan koneksi database. Fungsi ini untuk membuka koneksi dan fungsi close untuk menutup koneksi. Lalu kode ini menunjukkan kohesi yang tinggi karena semua metode dalam kelas mendukung tujuan utama kelas, yaitu mengelola koneksi ke database MySQL. Lalu tidak ada metode atau atribut yang tidak relevan dengan koneksi database. Lalu ada konsep asosiasi. Asosiasi adalah konsep yang menggambarkan hubungan antar dua kelas. Hubungan ini dapat berupa hubungan satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak atau many to many. Pada kode ini, asosiasi terlihat dalam cara kelas database berinteraksi dengan modul MySQL connector. Hubungan antara database dan MySQL connector. Kelas database bergantung pada modul MySQL connector untuk membuat koneksi ke database MySQL. Jenis asosiasi. Hubungan ini adalah asosiasi biasa karena database menggunakan fungsi connect yang disediakan oleh modul MySQL connector, tetapi tidak memiliki kendali penuh terhadap modul tersebut. Dependensi kelas database hanya menggunakan fitur tertentu dari modul, tetapi tidak sepenuhnya mengelola keberadaan atau siklus hidup modul MySQL connector. Lalu ada konsep agregasi. Pada kelas Health app UI, agregasi adalah jenis hubungan antara objek yang menggambarkan bahwa satu objek adalah bagian dari objek lain, tetapi keduanya dapat berdiri sendiri. Hubungan antara Help app UI dengan root adalah agregasi. Hal ini terlihat karena Help app UI hanya menyimpan referensi ke objek root tanpa mengambil kepemilikan penuh atasnya. Jika objek Health app UI dihapus, objek root masih dapat tetap ada dan berfungsi secara independen atau berdiri sendiri. Next, komposisi. Pada konsep komposisi, terlihat pada fungsi create widgets. Kode kode ini menunjukkan komposisi di mana main canvas dan
Scrollable frame adalah objek yang menjadi bagian dari objek yang lebih besar atau ditandai dengan self. Komposisi terjadi karena self main canvas adalah instance dari TK canvas yang dimiliki oleh kelas ini. Self scrollable frame adalah instance dari TK frame yang juga menjadi bagian kelas ini. Jadi kelas kelas ini tersusun dari composite of komponen canvas dan frame di mana keduanya memiliki life cycle yang terikat dengan induknya. Konsep modularitas. Kode ini menunjukkan modularitas dengan memisahkan aplikasi menjadi beberapa modul yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Seperti contoh, views dari folder views, yaitu ada main_view.py menangani tampilan atau UI. Lalu pada folder controllers, yaitu file main_controller.py, itu mengatur logika dan alur program. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dari folder models dengan file database.py itu mengelola koneksi dan operasi database. Lalu pada contoh terakhir pada folder models dengan file user.py itu menangani logika terkait data pengguna. Ini mengikuti pola MVC yaitu model view controller di mana setiap modul memiliki fungsi spesifik dan dapat dikembangkan secara terpisah namun tetap saling terintegrasi. Lalu selanjutnya ada konsep konstruktor dan metode. Konstruktor init adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Pada kode ini, konstruktor menerima root sebagai parameter, menginisialisasi self.root sama dengan root, memanggil metode createWidgets, lalu createWidgets, metode createWidgets adalah fungsi reguler yang memuat implementasi pembuatan widgets UI. Perbedaan utama dari konstruktor dengan metode, yaitu konstruktor inisialisasi awal dipanggil otomatis saat instansiasi. Sedangkan metode fungsi biasa yang melakukan tugas spesifik dipanggil secara manual. Next, ada program health app-nya. Berikut adalah menu login dari eh, aplikasinya, yaitu HealthGuard Pro. Di sini ada login dan register, lalu ada email serta tempat input password. Next, di sini ada ketika user belum memiliki akun, user harus register akun terlebih dahulu. Di sini user harus menginputkan email gmail.com lalu membuat password de- lalu mengkonfirmasi password tersebut. Lalu ketika sudah pencet register, setelah itu register akan sukses dan data email dan password akan masuk ke dalam database. Baik, ini adalah tampilan awal saat saat user berhasil login ke aplikasi. Di sini terdapat 4 menu. Ada Health Prediction, yaitu menu untuk prediksi risiko kesehatan. Ada menu konsultasi dokter, ini adalah menu untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Riwayat kesehatan, ini adalah menu di mana kita bisa melihat riwayat yang pernah kita prediksikan pada menu Health Prediction. Lalu yang terakhir ada menu Profile. Di sini adalah tempat kita untuk mengelola profile dan pengaturan akun kita. Lalu ini adalah menu untuk prediksi kesehatan. Pada menu ini, user disuruh untuk menginput beberapa inputan. Yang pertama ada usia, berat badan, dan tinggi badan. Pada pada bagian ini user bisa langsung mengetik saja. Lalu untuk tekanan darah, tingkat aktivitas, status perokok, konsumsi alkohol, dan riwayat penyakit keluarga. Di sini user diberikan pilihan agar nanti hasilnya bisa menyesuaikan dengan rumus pada program kami.
Lalu saat nanti diklik prediksi, maka hasil prediksinya bisa muncul di bawah kontainer dari data kesehatan. Seperti ini contoh untuk hasil prediksinya. Bisa dilihat, ini adalah analisis indeks massa tubuh berdasarkan data yang sudah kami inputkan. Lalu terdapat kategori berat badan berlebih jika seandainya didapati kalau berat badan user tidak sesuai dengan tinggi badan, dan juga terdapat risiko kesehatan mengenai risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya. Nah, di sini pada menu riwayat kesehatan, pada menu ketiga tadi, di sini terdapat riwayat kesehatan yang pernah diperiksakan oleh user. Pada program kami ini, kami telah mencoba untuk menginputkan dua prediksi, dan dua-duanya berhasil masuk ke riwayat pemeriksaan kesehatan. Lalu ini ada menu untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Di sini kami menyediakan 2 dokter terlebih dahulu untuk aplikasi awal kami, yaitu dokter spesialis jantung dan spesialis penyakit dalam. Nah, di sini user bisa mengisi form konsultasi, di mana mereka bisa memilih dokter yang ingin mereka ajak konsultasi. Lalu ada keluhannya. Di sini user bisa langsung mendeskripsikan keluhannya seperti apa. Lalu di sini ada pilih jadwal, di mana jadwal ini sendiri sudah ada pilihannya yang sesuai dengan dokter yang dipilih di atas tadi. Lalu di bawah terdapat tombol buat janji, dan saat kita membuat janji, maka janji akan langsung tersimpan di riwayat janji. Seperti ini. Untuk dokternya sendiri, kami membatasi hanya sampai 2 dokter dalam sekali membuat janji, dan kalau didapati janjinya nabrak jamnya dengan dokter yang pernah dibuat janji, maka aplikasi akan membuat error notification yang memberitahu pengguna kalau bahwasanya dokter telah kita buat janji dan jamnya bertabrakan dengan dokter yang akan kita buat janji lagi. Lalu di sini ada profil pengguna. Nah, di sini pada profil pengguna ini, eh, menu profil pengguna ini bisa kita gunakan untuk menginput data pribadi kita, data pribadi user. Di sini terdapat email, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Lalu pada pengaturan akun, kita bisa membuat password baru, dan jika sudah, kita bisa menyimpan dengan mengklik tombol simpan perubahan. Ataupun kalau kita ingin mengganti password, kita bisa mengklik tombol ganti password. Lalu di sini terdapat database yang sudah kami buat dari aplikasi kami. Untuk yang pertama, ini adalah database yang dimana berisi data dari user yang pernah login, yaitu username dan emailnya. Dan juga untuk riwayat kesehatan yang pernah diprediksikan, itu juga muncul di sini. Data-data user yang telah memprediksikan kesehatannya. Lalu yang terakhir, database appointment, ini adalah database yang berisi mengenai user atau pengguna yang telah membuat janji dengan dokter. Dan di sini bisa kita lihat kalau seandainya seperti yang di awal tadi kita membuat janji dengan dokter Andi, dan statusnya di sini masih kosong karena harus di-ACC dulu dari dokternya. Jadi kalau seandainya nanti kita batalin janjinya, maka statusnya adalah rejected atau dibatalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.